Kasih kita sedikit kakak, apa yang masih teringat dengan jelas selama kepengurusan kakak. Saya mau lebih spesifik mungkin kakak. Kakak punya rencana apa dengan anak-anak muda yang luar biasa ini kakak? Balik lagi ketemu dengan saya di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Pemuda yang luar biasa dan sangat banyak dikenal, terutama di kalangan pemuda-pemuda Islam saat ini. Kita sambut Kakak Harun Al Rashid. Siap. Biasa disapa apa Ki kalau di tongkrongan tak kakak? Tongkrongan sahabat Harun. Sahabat Harun bisa Sahabat gitu Harun. nih. Iya. Apa kabar kakak ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Sebelumnya, karena ini baru saja momentum Iya, Idul iya, Adha, betul. saya ingin mengucapkan untuk Kakak Januar secara personal dan lembaga ya. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Siap, sama-sama kakak. Juga untuk para pecinta Kios 1. Mohon maaf lahir batin. Oke. Salam bagi semua. Oke, baik. Hari ini mungkin kita bakal banyak bicara tentang pertama mungkin tentang Kakak Harun sendiri itu yang pertama, yang kedua mungkin kita juga akan membahas tentang isu-isu terkini tentang kepemudaan. Baik. Mungkin itu ada kaitannya juga terhadap perkembangan bagaimana isu politik dan ekonomi dan sosial. Iya. Yang ketiga mungkin terakhir juga kita akan melihat sejauh mana sih sebenarnya ke depannya Kakak Harun ini mengambil peran-peran sebagai seorang pemuda di generasi yang akan datang. Apakah ruang-ruang itu kemungkinan besar akan diambil oleh Kakak Harun sendiri atau seperti apa gitu? Oke, baik kita mulai ya. Baik kakak. Yang pertama mungkin Kakak Harun sudah pernah menjabat diselesaikan tugasnya sebagai Ketua Ansor Kota Makassar. Iya. Apa yang bisa kita belajar dari sana kakak? Baik, terima kasih Kakak Januar. Pertama, betul yang disampaikan, saya sudah menyelesaikan, lebih tepatnya di misioner. Oke. Dari kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor. Waktu itu saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor pada Konvercap tahun 2017. Iya. Melanjutkan tongkat estafet Gerakan Pemuda Ansor di Kota Makassar. Dan alhamdulillah ini sudah di misioner 1 tahun ini. Oh, sudah setahun? Sudah setahun. Oke. Karena periode saya itu 2017 sampai 2022. Ya sekitar 5 tahun, Kakak. Dan tentunya banyak yang saya belajar ya, yang saya pelajari dalam bagaimana memimpin organisasi sebesar Gerakan Pemuda Ansor. Benar. Dengan berbagai macam heterogenitas yang ada, kepala yang banyak, dan tentunya sahabat-sahabat yang luar biasa dahsyatnya. Kasih kita sedikit kakak, apa yang masih teringat dengan jelas selama kepengurusan kakak Harun ini? Yang paling saya ingat adalah diklat kaderisasinya. Oh iya. Karena Gerakan Pemuda Ansor ini kan adalah organisasi gerakan dan juga kader. Artinya bahwa setiap momentum-momentum baik itu bulanan atau per 6 bulan, kami selalu melakukan yang namanya kaderisasi. Dalam hal ini diklat terpadu dasar. Dulu di awal-awal, waktu saya menjabat di awal, itu namanya PKD. Pelatihan Kepemimpinan Dasar. Tapi kemudian pemimpinan pusat merubah kurikulum, bukan merubah sih, menambahkan, mengintegrasikan penggabungan antara diklat terpadu dasar, diklat SAR, Banser dengan PKD Ansor. Jadi DTD ini adalah penggabungan sebenarnya. Makanya dia diklat terpadu dasar. Saya tanya sedikit kak, di Ansor ini kan banyak mungkin pemuda-pemuda dan saya rasa heterogennya luar biasa. Apakah Ansor ini hanya untuk teman-teman yang Muslim saja atau yang non juga bisa gabung? Atau gimana? Oke, baik. Ini menarik pertanyaannya karena sekitar 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, kami pernah melakukan program bersama teman-teman rekan-rekan kita di gereja,
dan beberapa teman-teman juga di Hindu Buddha ya bertanya seperti ini juga pertanyaan, apakah hanya Muslim, hanya pemuda-pemuda Islam yang bisa bergabung dalam Ansor ini? Ya, dan jawabannya adalah harus Islam. Oh gitu ya. Harus Islam. Tetapi itu untuk keanggotaan. Tetapi untuk aktivitas terus kolaborasi bersama, tentu Gerakan Pemuda Ansor ini tidak membatasi diri. Jadi kolaborasi geraknya. Iya, kami welcome saja siapapun dari agama apapun itu, suku apapun, latar belakang apapun itu, ya kami menjunjung tinggi keberagaman. Oke. Saya sedikit mungkin mau masuk ke dalam tentang gerakan Ansor di Makassar. Ini kan banyak stigma yang agak sedikit dalam tanda petik kakak ya. Iya. Gerakannya mungkin yang agak sedikit mungkin. Kadang kita lihat teman-teman Ansor ini ada beberapa orang yang berpandangan bahwa sedikit-sedikit dilarang mikir sedikit-sedikit diboikot mikir. Iya. Apa pandangan tak terhadap pendapat yang seperti ini kan? Iya, ini memang apalagi yang kadang-kadang viral ya. Iya, benar. Kadang-kadang viral. Jadi memang ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah miskomunikasi. Miskomunikasi antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain. Dengan kami lah misalkan, dengan anggota-anggota kader-kader Ansor misalkan. Ada miskomunikasi yang tidak terjalin dengan taruhlah satu kelompok, akhirnya ya menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama sebenarnya. Akhirnya itulah kemudian ya ini kan by design sebenarnya. Didesain sedemikian rupa sehingga ya citra diri dari sahabat-sahabat Ansor ini ya sedikit demi sedikit dianggap sedikit-sedikit agak-agak keras lah, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Padahal kami ini pecinta mencintai sesama manusia, penuh kasih sayang, dan kami welcome untuk siapapun sebenarnya. Merangkul semua begitu. Merangkul semua. Oke. Saya mungkin mau mengerucut ke Kota Makassar saja, Kak. Baik. Peran-peran Ansor sejauh ini di lain dari sisi mungkin dari sisi gerakan keagamaan, ada tidak yang sifatnya insidental dan berkelanjutan yang bisa kita lihat salah satu program yang dibawa oleh Ansor sendiri di Kota Makassar? Iya. Yang paling bisa kita rasakan adalah ya karena ini kan pemuda. Jadi gerakan-gerakan pemuda. Gerakan pemuda sosial dalam hal ini. Jadi ada beberapa lembaga dalam internal Ansor itu yang dibentuk. Salah satunya adalah lembaga publikasi dan penyiaran. Jadi di lembaga ini di akhir periode saya kemarin 2021 kalau nggak salah itu kami sempat membentuk namanya LPPM, Lembaga Publikasi dan Penyiaran. Memang itu untuk bagaimana menyalurkan minat bakat sahabat-sahabat Ansor untuk bagaimana narasi-narasi itu bisa dikemas dalam bentuk publikasi dan media. Nah, setelah itu ada juga yang namanya baru-baru saya terbentuk, tapi sudah bukan periode saya, periode yang sekarang ini. Ada namanya Bagana, Banser Tangkap Bencana. Jadi di mana-mana ketika ada hal-hal yang sifatnya aksidental, bencana yang kita tidak inginkan, misalkan itu sahabat-sahabat Ansor sudah siap, sudah stay di situ. Sudah ada di situ poskonya. Mantap sekali. Baik Kak, saya mau masuk ke Kakak Harun ini sebenarnya. Karena banyak sekali kedengaran ini Kakak Harun. Rata-rata saya lihat, apakah ini dianggap sebagai sebuah momentum atau seperti apa? Jadi begini, teman-teman Ansor ini ketika selesai, rata-rata ini jatuh-jatuhnya ke politik gitu Kakak Harun. Kakak Harun sendiri ini banyak saya dengar ya. Mungkin dalam momentum ini juga Kakak Harun bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya apakah pemuda-pemuda Ansor ini memang sudah didesain seperti itu setelah dia selesai di pengurusan, tiba-tiba masuk di politik lagi gitu. Apa sebenarnya misi di balik itu semua sebenarnya? Ya, langsung saja. Gimana Kakak? Kalau begitu saya perbaiki kursi dulu supaya memperbaiki kursi supaya ini agak-agak mulai panas ini. Gimana? Jadi terkait dengan didesain atau tidaknya, sebenarnya tidak desain sebenarnya. Jadi gerakan pemuda Ansor itu tidak dalam hal mengemas kadernya untuk terjun ke politik. Khusus ke politik tidak. Jadi cuma beberapa kader, ya mungkin banyaklah kader ya. Mungkin dilihat banyak kader yang terjun ke politik hari ini. Makanya mungkin
ada image bahwa setelah beransor misalkan itu lalu kemudian terjun ke politik. Padahal sebenarnya tidak. Bahwa Ansor sebenarnya ini adalah ruang laboratorium sahabat-sahabat pemuda-pemuda yang afiliasinya ke NU Nahdlatul Ulama. Itu berdialektika, berbasis kompetensi yang mereka punya masing-masing. Misalkan kalau ada yang dari akademisi, silahkan. Ada yang dari guru misalkan, atau ada dari yang punya pengusaha, ada yang buruh bahkan juga kami punya, ada yang petani, dengan berbagai macam latar belakang background. Jadi silahkan gerakan pemuda Ansor ini sebagai wadah bagaimana kompetensi masing-masing kader itu, sahabat-sahabat kader ini bisa di-upgrade. Jadi yang punya kecenderungan ke politik misalkan, mau menjadi politisi ya silahkan. Mau jadi akademisi, bahkan jadi kiai muda pun juga ada di gerakan pemuda Ansor. Saya masuk ke pribadi Kakak Harun sendiri. Kakak Harun sendiri ini kan sudah banyaklah terdengar bahwa Kakak Harun ini juga akan maju di dalam kontestasi politik 2024. Begini Kakak, selalu tuh yang ditanya adalah pemuda kekinian ini sebenarnya mau apa di dalam dunia politik begitu. Kenapa harus masuk di dunia politik begitu. Di era yang sekarang ini yang selalu rasa-rasanya selalu stigmanya adalah kau punya modal apa untuk masuk di dunia politik. Kakak Harun mendengar pernyataan seperti ini bagaimana? Ini memang kalau saya mendengar itu adalah pernyataan yang apatis. Pernyataan yang apatis dari sebuah dari kelompok-kelompok muda misalkan. Karena apa sih pemuda ini mau terjun ke politik gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita tracking sejarah secara historis, Republik ini bahkan semua hampir negara di dunia ini itu berangkat dari yang namanya pemuda. Gerakan-gerakan sejarah, kemudian perubahan-perubahan transformasi sosial yang ada itu berangkat dari gerakan pemuda. Maka pemuda hari ini sebenarnya harus andil, harus memerankan dirinya sebagai agent of change, sebagai agen pembaharu. Dalam hal ini kalau dalam dunia politik ya terjunlah ke politik, terjunlah ke ranah yang memang di mana kebijakan itu diketuk. Nah, salah satu instrumen kebijakan itu diketuk pasti pertama melalui jalur politik tentunya. Yang kedua melalui ruang-ruang parlemen, Senayan, Dewan. Itu adalah ruang di mana regulasi undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diketuk. Maka ketika pemuda, menurut saya kalau pemuda tidak mengambil peran di situ dan orang-orang baik tidak mengambil peran di situ, yang punya kompetensi di situ, itu menjadi sayang saya kira Kakak Januar. Tapi begini Kakak, selalu itu diidentikan begini. Banyak ini yang bisa jadi contoh Kakak Harun. Setelah dia sekian lama melalui proses sebelum dia masuk di politik, bagus, mantap, berteriak lantang. Tapi setelah masuk di dalam Kakak Harun, melempam juga Kakak Harun. Bagaimana menurut Kakak? Berubah ya? Iya, berubah. Ya, saya kira itu tergantung karakter dari pribadi masing-masing. Kalau kemudian di awal-awal barangkali lantang, terus kemudian semakin ke sini, semakin melempem juga. Itu pertama, ya kita tidak tahu ada apa sehingga terjadi perubahan seperti itu. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahwa pemuda itu harus punya prinsip. Kalau prinsip itu dipegang, saya yakin insya Allah dan niatannya jadi dua ini Kakak Januar. Pertama niatan, yang kedua prinsip yang ada. Kalau niat kita misalkan berpolitik itu hanya untuk mencari kekuasaan jabatan dan materi, itu sudah jelas pasti. Tetapi kalau nawaitunya itu di awal adalah bagaimana mengawal, memperjuangkan hajat hidup orang banyak ini, dan yang kedua memiliki prinsip yang kokoh, kuat, tangguh, maka saya kok yakin ya, insya Allah tidak akan berubah itu. Tapi begini Kak, ini lagi-lagi kita berdiskusi Kakak ya, biar lebih clear dalam soal politik ini Kakak. Rata-rata orang juga selalu menyatakan begini, apa sih ini pemuda-pemuda tiba-tiba mau masuk politik juga, apa modal ini dia punya ini sebenarnya gitu, minim pengalaman gitu tuh. Mau diukur dari sisi materi juga belum bisa jadi juga ada pemuda yang cuma mengandalkan uangnya orang tua. Sebenarnya
Saya belum dapat clue-nya ini kakak sebenarnya. Iya. Kenapa anak-anak muda ini harus masuk ke dalam? Sayang kan kakak Harun ini potensinya luar biasa. Iya. Bergerak di luar pun luar biasa begitu. Baik. Gimana kakak? Iya, yang pertama memang tren 1 tahun sebelum momentum politik 2024 ini ya. Memang saya lihat ini bermunculan nama-nama para anak-anak muda. Iya. Yang pertama, apakah itu salah? Menurut saya sih tidak salah. Oke. Yang kedua, ketidaksalahan itu harus kemudian juga diukur sebenarnya. Maksud saya begini, harus kita mengukur sejauh mana kompetensi kita dalam hal politik, dalam hal pengetahuan yang akan kita anut ini loh. Oke. Jangan sampai anak-anak muda ini, teman-teman sahabat-sahabat pemuda ini hanya punya modal semangat saja. Iya. Nah, ini kan memang yang perlu disorot. Kalau saya secara pribadi memang harus melihat kompetensi diri dulu. Jangan karena hanya semangat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemuda itu harus terjun, ambil kendali, ya. Lalu kemudian itu dikatakan, yang penting pemuda, jalan deh. Nah, tidak juga seperti itu. Harus punya kompetensi. Kalau dirasa-rasa ini Kakak Januar, dirita ini, sudah bisa ini, sudah saya ada prinsip, ada dasar yang saya pegang untuk misalkan maju dalam dunia kontestasi politik misalkan 2024 nanti, ya Bismillah. Tapi kalau dirasa-rasa, belum bisa pilih, masih perlu menempa diri misalkan, masih perlu memperbaiki niat misalkan, ya itu dulu sebenarnya yang perlu dibenahi. Jangan ujuk-ujuk. Ya muncul semua, bermunculan nama-nama ini. Ya, saya kira juga itu menjadi prematur kalau saya. Jadi nanti kalau, dan ini banyak saya lihat, saya perhatikan ya beberapa oknum, ya rekan-rekan kita yang anak-anak muda ini terjun ke politik, masuk ke dewan, ya yang saya perhatikan ya hanya duduk diam saja. Karena itu tadi, pertama kompetensi. Mungkin niatannya bagus, saya hakul yakin niatannya bagus. Hanya saja kompetensi pengetahuan dasar tentang politik mau dibawa kemana misalkan, itu mungkin yang masih perlu di-upgrade lagi. Sehingga kalau sudah di dalam ya bingung juga. What next? Apa ini yang kita mau lakukan? Saya mau bilang begini Kak, apakah Kakak Harun ini menganggap memang sudah pantas atau sudah layak? Ya, kalau dikatakan layak, saya harus percaya diri bahwa saya layak. Yang kedua, itu kan subjektif sebenarnya. Menilai kelayakan itu subjektif dari pandangan masing-masing. Kakak Januar misalkan menilai saya layak, mungkin yang lain belum layak, perlu menempa diri dan seterusnya. Tetapi saya secara pribadi, karena saya sudah mengatakan Bismillah, mengucapkan Bismillah, maka pertama saya harus yakin dulu terhadap diri saya. Karena jangan sampai kita mau bertarung dalam kontestasi dan kita tidak hakul yakin dengan diri kita sendiri. Itu juga menjadi problem juga, masalah juga itu. Saya mau kaitkan sedikit Kak dengan era sekarang, era kekinian anak-anak muda ini di era digital yang sudah luar biasa. Kami juga di Kios 1 ini lagi meriset banyak tentang anak-anak muda, terutama peran-perannya di dunia digital. Apakah Kakak Harun punya rencana ke depan? Atau mungkin seperti apa Kakak memandang saat ini? Anak-anak muda kita ini di Gen Z dan milenial ini luar biasa gitu. Potensinya dari sisi potensi lah kita akui bahwa mereka cepat gitu dan luar biasa. Apa yang Kakak Harun bisa ambil dari situ sebagai anak-anak muda ke depan ini? Anak-anak muda yang ada saat ini. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu ke sahabat-sahabat Kios 1 ini, karena sudah mengambil peran ini, dan sudah punya, ternyata riset ada ya. Ada. Ini dahsyat ini kalau sudah seperti ini. Ini mungkin bisa nanti kita diskusi lebih panjang ini. Ya, selanjutnya adalah memang kita tahu bersama bahwa generasi milenial, zilenial hari ini itu memang melek di yang namanya ini ya, digital. Pokoknya semua serba digital lah. Dan memang itu adalah salah satu instrumen kemajuan peradaban, khususnya dalam teknologi. Yang pertama, pasti itu kita bisa jadikan sebagai instrumen kekuatan kita. Karena kita bisa tahu banyak hal, tidak seperti dulu zaman tak misalkan toh. Ini kan sudah enak sekali ini. Yang kedua, pemuda-pemuda ini agar tidak terjerembab. Ini kan teknologi ini juga
pertama ada sisi positifnya, ada juga posisi negatifnya. Agar tidak terjerembab, tidak kebablasan dengan hal yang negatif, maka dia harus ada dikelompokkan dalam satu ya komunitas misalkan. Komunitas apa sajalah yang jelasnya komunitas itu memiliki visi misi tujuan yang jelas untuk peradaban. Kalau saya sih menyebutnya peradaban pemuda. Peradaban pemuda yang tercerahkan. Itu yang penting. Saya mau lebih spesifik mungkin Kakak. Kakak punya rencana apa dengan anak-anak muda yang luar biasa ini Kakak? Kalau misalnya Kakak dipercaya di era digital saat ini begitu banyak anak muda, Kakak kira-kira mau berbuat apa dengan anak-anak muda ini? Yang paling pertama saya ingin lakukan adalah membentuk peradaban pemuda tercerahkan tadi. Peradaban pemuda tercerahkan artinya semua anak-anak muda hari ini itu melek dengan ilmu-ilmu pengetahuan, termasuk dalam politik misalkan. Bukan hanya soal digital saja. Kalau digital kan praktis sudah jalan dengan sendirinya ya, karena era sekarang. Tapi kemudian apakah pemuda hari ini tercerahkan dalam hal-hal pengetahuannya, terus kemudian dalam hal pikirannya misalkan, mentalnya, dan seterusnya. Ini yang saya punya cita-cita membangun komunitas-komunitas ini. Komunitas-komunitas berbasis pemuda yang tercerahkan tadi. Untuk apa? Tujuannya adalah membangun peradaban pemuda yang tercerahkan tadi. Karena kalau anak mudanya tercerahkan, maka saya yakin saya pun juga optimis, insya Allah Republik kita ini ke depan akan lebih baik lagi, saya yakin. Baik. Terakhir mungkin saya mau bertanya begini Kak. Ini sebenarnya pertanyaan klise sebenarnya. Iya. Apa itu Kakak Jenderal? Begini, jika pun seandainya begitu, Kakak entah jadinya seperti apa. Kalaupun jadi Kakak masuk di dunia politik, Kakak kira-kira punya rencana besar apa di sana? Kemudian kalaupun tidak, ini kita berandai ya, apa yang Kakak Harun akan lakukan? Yang pertama dulu ya. Insya Allah kalau jadi, amin. Amin. Maka yang pertama saya akan lakukan adalah bagaimana DPRD dalam hal ini, Kota Makassar ya, itu menjadi alat perjuangan politik kesejahteraan sebenarnya. Bagaimana mensejahterakan masyarakat kota, kaum miskin kota di Kota Makassar ini. Yang kedua, melakukan proses pengawalan. Pengawalan karena ini kan DPRD ini kan sebenarnya alat. Media kan. Kalau tidak ada orang-orang yang tepat, orang bilang kan right man on the right place. Harus ada orang yang tepat duduk di situ sehingga bisa mengawal dan memperjuangkan hak-hak tadi. Nah, yang paling penting kalau saya adalah pendidikan. Pendidikan. Kenapa? Karena kalau semua anak-anak muda ini, masyarakat Kota Makassar lah sudah tercerahkan, terdidik, itu juga menjadi poin penting, poin dasar kita untuk memajukan bagaimana Kota Makassar ini bisa jauh lebih baik lagi tentunya. Kalau tidak terdidik, tidak teredukasi, gimana kita mau merubah? Sedangkan kita sendiri tidak tercerahkan, tidak teredukasi. Maka pendidikan ini menjadi ranah garapan saya di awal. Kalaupun tidak, kalau ini kita berandai Kakak. Kita berharapnya iya jadi. Amin. Kakak punya rencana besar apa gitu? Kalaupun tidak jadi, ya tentunya ada ruang-ruang lain. Dan saya akan tetap memperjuangkan yang tadi. Saya punya lembaga hari ini namanya Halaka Institute. Itu bergerak dalam bidang memang pemberdayaan diri. Anak-anak muda. Terus kemudian bagaimana itu tadi membentuk peradaban pemuda yang tercerahkan. Walaupun tidak dalam sistem, tapi saya yakin sahabat-sahabat pemuda ini kan punya banyak area yang kita bisa ambil, ruang-ruang yang kita bisa ambil. Tapi kita berdoanya semoga bisa jadi. Amin. Oke, di sesi terakhir Kak, ini mungkin kita masuk di sesi terakhir. Saya akan mengucapkan 5 kata dan Kakak Harun menjawab dengan 1 kata juga, gitu. Jadi satu kata. Iya. 1 kata dibalas dengan 1 kata. Gitu. Apa respon Kakak Harun terhadap kata yang saya ucapkan? Kata ya? Iya, Di kamera ini Kakak ya. Ini ya, wah. Ini deg-deg juga kita ini. Iya. Pertama, politik. Mantap. Anak muda. Tercerahkan. Kiai. Karismatik.
Digital keharusan. Kios 1 Dahsyat. Oh, oke, thank you Kakak Harun. Siap, Kakak Januar, siap. Salam bagi semua. Salam lagi insyaallah. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Thank you. Salam.